Pada musim panas 1945, Perang Dunia II telah menghancurkan benua Eropa. Kota-kota besar menjadi puing-puing, infrastruktur hancur, dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Perang ini telah merenggut jutaan nyawa, meninggalkan luka yang dalam pada masyarakat dan keluarga di seluruh dunia. Monumen peringatan dibangun untuk mengenang para korban, sebuah pengingat abadi akan harga yang harus dibayar untuk perdamaian. Di Eropa, Nazi Jerman telah menyerah tanpa syarat, mengakhiri mimpi buruk kekuasaan fasis di benua itu. Berlin, ibu kota Reich ketiga, menjadi saksi bisu kehancuran total rezim yang pernah mencoba menaklukkan dunia. Tetapi di Pasifik, Jepang terus bertempur dengan gigih, menolak menyerah meskipun menghadapi kekalahan yang tak terhindarkan. Semangat Bushido dan keyakinan akan keilahian kaisar membuat mereka bertahan dalam pertempuran yang semakin putus asa. Invasi sekutu yang direncanakan ke Jepang, yang dikenal sebagai Operasi Downfall, menjanjikan korban jiwa yang sangat besar di kedua belah pihak. Para ahli strategi memperkirakan jutaan tentara dan warga sipil akan tewas dalam pertempuran yang diperkirakan akan berlangsung berbulan-bulan. AS kini memiliki senjata baru, sebuah kartu truf yang berpotensi mengakhiri perang dengan cepat dan menghindari invasi yang berdarah. Bom atom, sebuah senjata pemusnah massal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bom ini dibuat secara rahasia oleh Proyek Manhattan, sebuah upaya ilmiah dan teknik raksasa yang melibatkan ribuan ilmuwan dan insinyur di seluruh Amerika Serikat. Dunia berada di ambang era yang tidak diketahui, sebuah era di mana kekuatan nuklir akan mengubah lanskap geopolitik selamanya. Saat para pemimpin mempertimbangkan keputusan yang akan mengubah sejarah, mereka harus menimbang konsekuensi moral dan strategis dari penggunaan senjata yang mengerikan ini. Tindakan terakhir dari konflik paling mematikan dalam sejarah manusia akan segera dimulai. Sebuah babak yang akan diwarnai oleh kehancuran dan dilema moral yang mendalam. Persiapan militer mencapai puncaknya, dengan armada kapal perang dan pesawat terbang, siap untuk melancarkan serangan terakhir. Presiden Truman menghadapi pilihan yang sulit, menggunakan bom atom atau mempertaruhkan jutaan nyawa dalam invasi darat. Bom tersebut menjanjikan akhir perang yang cepat, tetapi juga berfungsi sebagai peringatan bagi Uni Soviet karena ketegangan meningkat. Deklarasi Potsdam menuntut penyerahan Jepang. Jawaban ambigu mereka menyegel nasib mereka. Kota-kota target dipilih untuk menunjukkan kekuatan bom. Enola Gay disiapkan untuk misinya, dan dunia bersiap untuk hal yang tak terbayangkan. Keputusan telah dibuat lepaskan bom untuk mengakhiri perang dan membentuk dunia pasca perang. Pada 6 Agustus 1945, sebuah hari yang akan terukir selamanya dalam sejarah dunia, Hiroshima hancur dalam hitungan detik oleh bom atom yang dijuluki Little Boy. Sebuah ledakan dahsyat yang mengubah lanskap kota dalam sekejap mata. Kilatan yang menyilaukan, lebih terang dari 1000 matahari, bola api yang lebih panas dari matahari, melahap segalanya dalam radius yang sangat luas, mengirimkan gelombang kejut yang meratakan bangunan dan infrastruktur. Dan sebuah kota lenyap, menjadi puing-puing yang berasap. Puluhan ribu orang tewas seketika, terpanggang oleh panas yang luar biasa, atau hancur oleh gelombang kejut. 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus, Fat Man menghantam Nagasaki, kota pelabuhan yang indah, mengulangi kengerian itu, meskipun dengan dampak yang sedikit berbeda, karena topografi kota. Pabrik, rumah, dan kehidupan terhapus dalam sekejap. Infrastruktur hancur, dan harapan terkubur di bawah reruntuhan. Para penyintas berkeliaran di tanah tandus, mencari keluarga, teman, atau sekadar setetes air. Yang penuh api dan abu, sebuah lanskap neraka yang tak terlupakan. 2 pemboman itu menghancurkan setiap harapan perlawanan Jepang, memaksa mereka untuk menyerah tanpa syarat. Dunia telah menyaksikan jenis kehancuran baru, kekuatan yang tak terkendali yang dapat menghapus peradaban. Yang akan menghantui umat manusia selamanya, sebagai pengingat akan potensi mengerikan dari teknologi kita sendiri. Zaman atom telah dimulai, sebuah era baru yang penuh dengan janji dan bahaya. Ditandai oleh kehancuran dalam skala yang tak terbayangkan, dan pertanyaan abadi tentang bagaimana kita akan menggunakan kekuatan yang baru ditemukan ini. Hiroshima dan Nagasaki menjadi neraka, 2 kota yang dulunya ramai, kini menjadi lanskap kehancuran yang tak terbayangkan. Ledakan atom mengubah segalanya dalam sekejap. Reruntuhan bangunan yang hancur menjadi saksi bisu kekuatan dahsyat bom. Badai api menyapu kota, melahap apapun yang tersisa,
dan sungai yang dipenuhi mayat. Air yang dulunya memberikan kehidupan, kini membawa korban dari peristiwa mengerikan itu. Para penyintas, para hibakusha, menderita luka yang tak tersembuhkan. Mereka membawa beban ingatan akan hari yang mengubah hidup mereka selamanya. Luka bakar yang mengerikan, penyakit radiasi yang menggerogoti tubuh dari dalam. Penderitaan fisik menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Dan trauma seumur hidup. Bayangan bom terus menghantui, menciptakan luka psikologis yang mendalam dan abadi. Perawatan medis hampir tidak ada, sistem kesehatan lumpuh, kewalahan oleh jumlah korban yang sangat besar. Yang terluka menghadapi penderitaan dan keputusasaan, berjuang untuk bertahan hidup di tengah kekacauan dan kehancuran. Pada akhir tahun, lebih dari 200.000 orang telah meninggal, sebuah angka yang mencerminkan skala tragedi yang tak terbayangkan. Sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, pria, wanita, dan anak-anak, yang menjadi korban dari perang yang tidak mereka pilih. Bekas luka fisik dan psikologis bertahan selama beberapa generasi, menjadi pengingat yang menyakitkan tentang dampak jangka panjang dari senjata nuklir. Pemboman itu mengungkapkan kengerian sebenarnya dari senjata nuklir, menunjukkan potensi kehancuran yang tak terbatas yang mereka miliki. Dunia tidak akan pernah lagi bisa mengabaikan biaya perang atom. Tragedi Hiroshima dan Nagasaki harus menjadi peringatan abadi bagi umat manusia. Jepang menyerah beberapa hari setelah Nagasaki, mengakhiri Perang Dunia II, tetapi memulai zaman nuklir. Pemboman itu memicu perlombaan senjata dan era ketakutan baru, saling penghancuran terjamin. Para penyintas menjadi advokat perdamaian, berbagi kisah mereka untuk memperingatkan dunia. Tidak ada lagi Hiroshima, tidak ada lagi Nagasaki. Permohonan mereka bergema di seluruh generasi. Reruntuhan Hiroshima berdiri sebagai pengingat yang jelas akan kekuatan destruktif kita. Pelajaran itu mendesak pilih dialog daripada kehancuran. Api yang jatuh dari langit tidak boleh kembali.